Malam, saya Felisa Tania dari jurusan akuntansi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang makroekonomi. Ilmu ekonomi terbagi atas dua, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perilaku-perilaku dari unit-unit ekonomi individual seperti rumah tangga, perusahaan, dan struktur industri. Mikroekonomi ini lebih mementingkan harga dari produk tertentu, penerimaan atau pendapatan dari perusahaan, serta dari keluarga-keluarga tertentu. Sedangkan makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang menelaah perilaku atau tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi ini lebih mementingkan output nasional, pengeluaran konsumsi dan investasi agregat, tabungan nasional, tingkat harga umum dan inflasi, pengangguran dan kesempatan kerja, nilai tukar mata uang, neraca pembayaran, anggaran pemerintah, tingkat bunga, permintaan uang beredar, dan lain sebagainya. Yang saya pahami dari makroekonomi adalah dia ini banyak kelebihannya, seperti dia dapat membantu kebijakan-kebijakan pemerintah, yaitu contohnya dia dapat membantu memecahkan resesi yang dihadapi suatu perekonomian, ataupun dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dan adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi, ataupun produk nasional bruto atau GNP, dan produk domestik bruto atau GDP. Dan yang dapat saya simpulkan dari pembahasan makroekonomi ini adalah makroekonomi ini lebih dipentingkan di bagian output nasional, seperti harganya, pertumbuhannya, pendapatannya, nilai tukar mata uangnya, anggaran pemerintahnya, kesempatan kerja, dan juga ada kelebihannya seperti dia dapat membantu dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan untuk pembahasan selanjutnya yaitu model ekonomi. Model adalah abstraksi dari realitas atau teori yang disederhanakan yang menunjukkan hubungan antara berbagai perubah ekonomi. Perubah ekonomi ini dapat dibedakan ke dalam perubah endogen. Endogen yaitu perubah yang akan dijelaskan oleh sebuah model, dan perubah eksogen yaitu perubah yang nilainya ditentukan di luar model. Tujuan dari sebuah model adalah menunjukkan bagaimana perubah eksogen mempengaruhi perubah endogen. Dalam teori ekonomi yang saya ketahui, hubungan antar perubah ekonomi dapat dibedakan ke dalam 3 macam, yaitu hubungan identitas, hubungan fungsional, hubungan yang menunjukkan kondisi keseimbangan. Hubungan identitas adalah hubungan di antara perubah yang sering digunakan untuk menjelaskan arti dari suatu perubah yang dinyatakan dalam satu atau lebih perubah lainnya, atau hubungan yang per definisi adalah demikian atau benar adanya. Hubungan fungsional adalah hubungan yang menjelaskan ketergantungan yang sistematis
praktis dari satu periode dan lebih peubah lainnya. Hubungan yang menunjukkan kondisi keseimbangan adalah hubungan yang menunjuk kepada suatu keadaan keseimbangan di antara kekuatan yang berlawanan ataupun dapat disebutkan sebagai opposing force. Yang dapat saya pelajari dari model ekonomi ini, dia menjelaskan bahwa model ini mempunyai kaitannya dengan peubah eksogen dengan peubah endogen. Jadi di sini yang saya lihat, peubah eksogen ini mempengaruhi model dan juga mempengaruhi peubah endogen. Yang artinya di dalamnya terdapat bentuk persamaan matematis dan digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu perekonomian bekerja, untuk memprediksi keadaan perekonomian di masa yang akan datang, dan untuk menguji berbagai pandangan mengenai suatu kebijakan yang saling bertentangan. Model dapat dinyatakan dalam grafik, tabel, kata-kata, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulan dari rangkuman ini adalah bahwa peubah eksogen, model, dan peubah endogen ini memiliki kaitannya masing-masing dalam suatu ilmu ekonomi yang dapat kita pelajari di dalamnya, seperti hubungannya, dan kita dapat mengetahui bagaimana ketiga bagian ini dapat mempengaruhi satu sama lain. Sekian presentasi saya. Bila ada salah kata ataupun pemahaman yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Dan untuk ada kata yang menyimpang dari yang saya presentasikan ini, dan juga bila yang saya jelaskan ini tidak sesuai dengan teori, mohon dimaafkan. Mohon untuk Bapak Musli, bila ada yang salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.